Ini paling terkenal itu jenis sirahnya Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Betul tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, betul Ibnu Hisham sing arah mudi labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sedikit. Sama nak ngaji tarikh punya populasi Terus yakin karangan ini sudah. Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiang ini Sunni. Wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semakin teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyo kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sudah Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran niku eskalon niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah nek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayangno kowe iku dadi nabi Adam. Umpama kowe dadi nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud udah jadi saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah tumastawa ila sama iwahiyya
Dukhanun faqala laha walil ardi ya tauhan au karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngara iso ataina toi ini. Sekarang nurut Gusti, ora nurut lah ya mesti kalah, katok menisan nurut, ora nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah. Kalau orang sekarang enggak, orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundurin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone ngrungokno. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentean bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam enggak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nang kok ora ono senggarane jenengan pangeran. Jadi pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan juga di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah enggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lam. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi mbek wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Ya, bumi ora mangkel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal, lu mangkel dong. Wong darani ra diakal lu mangkel. Beda.
Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembelih yang mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu bahasa Indonesia disebut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu wali, dukun gitu nggak. Dan bisa wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya serau usah daftar. Demenisin maksudnya, nggak ada daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran tidak pernah menganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir? Kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah nanti akal. Mereka diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman ini bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku itu prakas. Wasa saja Allah kang cukup benar jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ono prahara, misalnya ono lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda.
Nabi itu Umi itu nggak perso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abu surohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua, dulu gak ada polisi, gak ada tentara, gak ada PBB, kalau namanya perang itu pasti mati. Karena gak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kanjeng dia tahu ra dituruti sahabat. Ya kiai ra dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ra dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abu Sufyan. Buat itu bener-bener kuat coba. Setelah patuh balo, terus orang dijak mire gak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan. Mulai terus, liane mulai. Liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai isya, kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat iku perkara kelar tuku.
keadaan sudah baik-baik saja kelar tuku serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tuku? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Bermong bodoh kowe roh sih sama serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib itu yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabia itu. Jadi kayak Om Madura, orang Mekah, orang Juban ditutup nyongkone kiai ini. Barang bandara kok Juban kabeh. Untuk leren deh. Jadi kok anak udah tapi tenang, terus dieling sampai kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa'arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi nyuwun sewu gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buaran sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Kamu kok tidak mikir. Rugi. Terus sahabat tuh, "Alah udah kontak bareng kita di pasaran." Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Mulanya kejogeman gedeng wali sama ini reso mikir, tapi para pengen. Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian kamu reso mikir. Tangannya bahagia ya raro. Lo kalau nanti kita kelentik pakar metodologi sosiologi tak, Gus. Teorinya apa? Jangan aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku bisa mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku bisa mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Belum, ora iso mikir. Tak jamin jadi bodoh tenan. Itu cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking parke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bar Nabi sholat rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tandang. Kalah enggak. Sampai sahabat sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas itu masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas tapi parah pengira. Selesai.
Malane farsalna alaihim bihau wa junudal lam taru. Kalah. Mulai dari sosial Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalahno Muhammad itu gak. Angger wis ora akal menang, dia menang. Mesti ana sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso ngomong dhisik. Mesti ana kok muni gawe ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengen. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku yakin dia sih. Pokoknya tak. Pas taruh KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq. Yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna bihau wa junudal lam taru. Kalahnya karena angin yang diberikan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon begitu cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidoni langsung airnya ini muncrat-muncrat rubah. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita kepengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlalu begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di ruang tenan. Wes yang paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak ada anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termaksudkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin. Apa percaya karena sering melihat? Sering melihat.
Artinya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membuat. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyi-nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mohal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak. Ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu banter antor. Habis jadi wali orang-orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai di terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas abena iki mbak imani sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Buat berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Olane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok kan, ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya saja. Kalau nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melo gawe. Wong ora melo gawe kok melo biji. Aneh gak? Aku nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nurum baina idim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pikir rasa lah, itu malah berbeda. Sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menurut saya menjadi goblok.
Lah wong kok roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu tunggal ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja jigo tenang deh. Jigo tenang khusyuk tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngatur mesti iman. Ora melok duwe kok melok nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ira mungkin orang pangeran mantel. Coba goblok orang melok duwe kok melok. Enggak. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang pada tuh kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja langsung terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah ya Allah ya Pak Mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman lah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara menusahkan moral, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dirijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wirini, karena kudure Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong kelungsu ini supaya jadi wit gobodi. Nah wis gede dirangkul wong papat ora sedeng. Wong darani mokal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang kuwi kok iso gede modot dhewe sing narik sapa itu cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Dan ketika mungkin itu modal mongko, mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo. Ya kok gampang kok iso sidang ngono apa? Ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku pekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi itu set, cara Nabi kamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika masukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae, sahabat cuma aslinya yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga kalau Nabi ya cemen gampang. Mengaku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrate Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudrat yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe Honda. Kok mentang-mentang separek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah enggak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran ya wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur. Padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih Pak. Muridnya katut. Barang tuan mutabah, ya sudah sampai selesai, balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini, ya jadi cerita ini aku jadi. Ini sudah
Tapi kan dia walinya karena ngarang yang kok dia jedanya itu butuh terus keluar pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudro yang masih orisinal. Kowe gak awalnya jarang mohal, wong kok iso miber, mohal tenan. Mohal ngene ra warisan kok suka. Mohal kan terusan tidak. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran kok coba warai strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para ben apa? Baru tak kenang ceritanya Kiai Kulo, termasuk ceritanya Bapak Kulo, Pak Hamid, itu semua ya. Cerita Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulang itu keramat tapi bukan urusan langit. Yang urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 7 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Bedanya ala wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Kemudian Ben Mama terus terkenal kacang hijau dan di tentara ya kemudian Mbak Hashim terkenal keramat itu ya kemudian terus Mbak Abbas itu malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti di Kepung Musuh yang mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah saat itu raiso, nyatanya aku raiso kowe kok dipadan to. Tengane kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansya'aha awal amar. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener, bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing ula. Yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausangu, nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda woyo mau kamatali Adam kolakohu menturo. Nah Isa itu jangan lumayan nih, biar jangan boil Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturo dari deb. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya nekor kok. Kalau orang pemasukan malah repot.
Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan nggak marah. Nah kan itu miber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gak contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Janin meteng, mbok mau engkek renang kan? Kok gak mati? Ya ini jero janin, gue sangat golek oksigen, malah mbok mau amen renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok itu renang. Orang kayak oksigen. Mbok engkek nopo? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya bisa metu kota. Artinya jika kita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina wa atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dohiron. Bapak ini harus sakit cangkeman amanah billah hubna ilah pokoknya. Cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, kok ini aman nah. Iya. Karena ngono, sesuk dadi wae. Paling enggak misalnya rawani kok Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrah Allah. Kudrah Allah itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum Allah ada. Berhubung manusia mau melahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu, terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk rono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi saya. Makanya sampean ngomong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijo. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa korasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ra iso watu nglairno pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin mung padha ra isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi darah oh mungkin barusan saya tahu. Lah ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat terus wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam taru rasa semoga terus. Pada zaman keterlatih napa? Terlatih iman dan kudri Allah Ta'ala sebutan apa terbatas. Nanti kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal, yakin suatu saat husnul khotimah, sing keluarga nakal, yakin Allah itu kuasa. Buatan yang semua pun Allah ngersakno itu. Lainnya teman-teman ditutup wa kafawa husnul kita tetap sing menyukupi kemenangannya wong mukmin namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Yo, wis pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Wae gue lucu-lucunan wae wong gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantes-pantese mengomangan ya kalau. Nah, tapi ora usah yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ora mati ngono biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwajika maring pira-pira bojo sira.
Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku sama. Wa tolap nalan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawane sadike nabi. Iki gawane wong wedok. Nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat. Sudah bisa menaklukkan sana, menaklukkan sini. Ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan itu protes. Mulane kan diprotes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok ujos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan ro ceritane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca Mujadilah. Sama nak cerita, musuh itu masuk kok. Jenenge Khawlah binti Salabah Wahyu menarik. Bokongnya api, boknya raros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Bok pas di nekhat boknya raros. Singkat cerita berakhir suwe no ben. Terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiperset. Mbok nak kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no yo ora semangat. Wah yo jenenge haula wae. Jaluk sakal bojone lagi bar salat kan ra gelem Mas engko ora kena. Mangkel dene kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kabur di umi kowe wis tak haramno koyok mbokku haram tak kelon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi tolak iki mu'abbad. Jadi agar wong kok dihar berarti ora dikumuli selawase. Padahal kalau itu ayune mulai tergerus karena sudah agak tua. Apa ayu bolak-balik. Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safira kaula. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Wangi sampe ngombe, wong itu anak nangis kan sampe ngombe. Jadi iku sak paket yo nangis sampe ngomong. Iku terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong wis bareng tuwek arep yo. Ini anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu reso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae mamu iso ditito wae. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya aja Khawlah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah kan cerdas. Ora para pangeran, kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mantap banget. Akhirnya Aus bin Sam, bojone muni, nggih Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis final, nak dihar padha wedok. Tuwana kan kita kudu. Jowo ngene, kan kita lho kekasih pengen. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi yo susah wedok sebenarnya. Saya cawe wedok iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukumnya tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nek kamar itu nangis, buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu.
Itu sampai jadi surat mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lari mujadilun wong sing madoni. Wong wedok mujadilah tur wong wedok tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu, tadi nanti dilapar. Banyak pulau kedam bujuk pulau menengah. Mereka pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun nanti awal-awal. Gak iso dilawan terus. Nabi dilapar. Itu masyhur berita Khawlai. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nongol Khawlai. Dia ini tua, Khawlai itu memang mati, tua ajus. Dindek nongol Umar mandek. Ngono. Nanti jam 2. Wong itu anak tua omongan kan gak soleh. Nanti jam 2. Pasukane Umar ku piye ya Amirul Mukminin ngono omongan kok nganti jam 2. Iku jari Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Wong sangat wektu salat dhuwur. Gak marah bar, gak apa-apa kita dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kau begitu takut sama orang itu? Masyhur itu. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i. Alhamdulillah. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umpama ora dhewe salat dhuwur dhewe ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khawlai wong wedok jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem jak melarat gelem tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak iki lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, bareng juga uripe terkendali itu banyak. Yang itu omong. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wazi. Tapi wong Nabi kasih pengen malah dilantang. Nak kowe njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, kowe kan gak kok turuti. Nah ora kayak dirapa. Turit nagar nosiro hayat dunia pengiripan dunia wajina dalam pasti dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung konyen ana ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utol iku sing megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri diroren kelan tambah bahaya. Jadi kanjeng Nabi kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masalihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah, wa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasulullah lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat ayu jannata tikse swarga. Fa inna wa mutaqina wa wa'ad dan nyediakno sapa wali mustinati keting sing apian pun nasa ing sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarep akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat ayo do tiru ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoknya nak ngamuk barno, ya nopo barno. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Rasa batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat mujadilah. Tapi umumnya tiyang maca mujadalah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat apa? Mujadilah ayate jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongin jorok banget, masyhur, sama jelas tentara.
Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong niku sing ngentekno nang kula ayu kula sing ngentekno ya Dik barang aku saiki tuwek ayu wis tak kekno Dik ape megat kok penak pokoke ngomong ora barbar anjir Nabi ngrungokno seruwe pas tau itu wis ya bareng Nabi iya tapi hukum sementara iki nak diare koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah bisa iki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng musuh tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman ning lawan wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalah bukan to bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ra dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adan ya ana sapa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik ning dunate sira kabeh. Kira dadil akhirat lan akhirat ajrane ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki es kecelok kiai gedhe bojo kula wis tak didik sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan tak hidup kita ini menuju napa? Akhirnya, contoh rasa se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum-bimbingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sopo nisaun Nabi, milih al akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an Nabi biro-biro bujune Nabi manuti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh fahisatan KLWan mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin. Biyinatin sedhen jelas napa fahisya ya to anane fahisya biyinatin jelas. Itu apa mawon tikal napa pikiraatin nudok kita ukhra nudok binuni lan non ma'ahu sertane ikilah nudok lawan bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudok tentu napa nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada. Jadi kira-kira wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngaten nggih, bojone toko iku nak salah bisane loro. Mergo nak ganjaran yo ganjarane loro. Mergo salahe toko mesti dinut. Benere toko ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah, iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Kalau garwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam, ya divisa, mereka kok jadi model. Oh, nak ono butuh sosialita kan repot, nama? Repot. Nah, tapi nak bujum sosialita, ya rapati kena ada, kan orang masih nganut. Kalau saya lek sosialita, aneh-aneh, wah kan malah wong malah ganggep. Baik, walhasil ini nak bujune tokoh atau tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati, mereka nak salah ya ono sing nut. Nah, bener ya ono sing kan jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga aflal ada budabo di venue juga mau autentikal nolah ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.